Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosional dan sosial di masa kanak-kanak awal. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, teori Erikson. Inisiatif dengan rasa bersalah. Jadi Erikson menguraikan masa kanak-kanak awal sebagai periode penuh semangat. Setelah anak-anak memiliki rasa otonomi, mereka menjadi lebih sedikit tenang dibanding ketika balita. Jadi Erikson ini menjelaskan di masa kanak-kanak awal ini sebagai periode yang penuh semangat dibanding anak ketika di usia balita. Karena anak di usia balita itu cenderung harus mengikuti orang tuanya. Dia lebih banyak dikekang, apapun yang mereka lakukan itu harus diawasi oleh orang tuanya. Dan kemudian di masa kanak-kanak awal ini, itu adalah masa-masa yang penuh semangat, karena dia terbebas dari rasa otonomi. Dia menjadi lebih bebas, aktif dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian Erikson juga menganggap permainan sebagai cara anak belajar tentang diri dan dunia sosial mereka. Permainan memberikan kesempatan pada anak-anak prasekolah untuk mencoba berbagai keterampilan baru dengan resiko gagal dan menerima kritik. Jadi, Erikson juga beranggapan bahwa permainan adalah sebagai cara anak belajar tentang diri dan dunia sosial mereka. Nah, dari permainan ini anak bisa belajar tentang banyak nilai sosialnya. Anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri dengan permainan. Misalnya kita ambil contoh permainan polisi-polisian atau dokter-dokteran. Dengan permainan polisi-polisian, dengan ada sebagian anak atau kawannya yang menjadi polisi atau ada sebagian lagi menjadi penjahat. Nah, di situ anak itu akan melakukan aktivitasnya dan memecahkan masalahnya. Dia akan tahu polisi itu akan seperti apa, penjahat itu akan seperti apa. Nah, dari situ perkembangan sosial pada anak itu akan berkembang dan dia akan lebih baik seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagi Erikson, dampak negatif masa kanak-kanak awal adalah terlalu ketatnya superego, sehingga anak-anak merasa sangat bersalah karena mereka terlalu sering ditekan, dikritik, dan dihukum oleh orang dewasa. Bila itu terjadi, permainan dan upaya anak-anak prasekolah untuk menguasai tugas-tugas baru itu menjadi berantakan. Jadi di sini peran orang tua itu, orang dewasa itu sangat berperan penting dalam perkembangan sosial dan emosional pada anak. Jika anak itu sering ditekan, dikritik, dan dihukum, hati nuraninya itu masih lemah dan dia itu super ego, hati nurani. Jadinya dia itu akan lebih cenderung merasa bersalah ketika dia dimarah, dikritik, dan ditekan. Jadi seperti itu. Orang tua harus lebih memberikan semangat atau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anaknya atau oleh adiknya atau oleh tetangganya gitu. Anak kecil itu rasa bersalahnya itu masih besar seperti itu. Kemudian Erikson menjelaskan masa kanak-kanak awal adalah sebuah masa ketika anak-anak mengembangkan citra diri yang penuh dengan rasa percaya diri, pengandalian lebih efektif atas emosi mereka, keterampilan sosial baru, landasan moralitas, dan pemahaman jelas tentang diri sendiri sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Jadi di masa kanak-kanak awal itu anak-anak akan merasa lebih percaya diri. Jadi di sini orang tua itu sangat berperan penting bagi berkembangnya emosional dan sosial bagi anak-anak mereka. Jika anak-anak itu sering dikekang, apapun yang dia lakukan itu selalu salah, itu perkembangan emosional dan sosialnya itu akan terganggu. Jadi jika anak melakukan apapun itu, kita sebagai orang tua itu harus mengawal anak kita. Jadi apapun yang mereka lakukan, jika mereka melakukan suatu hal yang salah, kita luruskan, kita benarkan. Jangan anak itu disalahkan, kamu melakukan ini salah, melakukan itu salah. Itu akan mengganggu perkembangan emosional dan sosial pada anak tersebut. Jadi seperti itu.
Setelah kita memahami teori dari Erikson tadi, sekarang kita beralih ke pemahaman diri. Perkembangan bahasa memungkinkan anak-anak berbicara mengenai pengalaman subjektif mereka sendiri sebagai makhluk. Ketika kesadaran diri menguat, anak-anak prasekolah lebih memusatkan perhatian mereka pada kualitas diri sehingga membuat mereka menjadi sosok pribadi unik sebenarnya. Kemudian ada dasar konsep diri. Konsep diri anak-anak prasekolah sangat konkret. Biasanya mereka menyebutkan sifat-sifat yang teramati seperti nama, tampilan fisik, kepemilikan, dan perilakunya sehari-hari. Ini ada contoh ketika kita bertanya kepada anak usia sampai 5 tahun tentang diri mereka sendiri. Mereka akan menjawab, namaku misalnya Randy, usiaku 4 tahun, aku punya ini. Aku bisa mandi sendiri, mainanku baru. Nah, yang dimaksud di sini itu seperti itu. Kemudian, sejak usia 3,5 tahun, anak-anak prasekolah juga menggambarkan diri mereka dari sisi emosi dan sikap tertentu. Misalnya, aku senang ketika bermain dengan teman-teman. Aku tidak suka menjadi anak dewasa. Menunjukkan adanya pemahaman awal seputar sifat psikologis unik mereka. Anak-anak usia 4 tahun ketika diberikan suatu kata sifat seperti malu atau jahat, mereka akan menarik motif dan perasaan yang bersesuaian. Sebagai contoh, anak akan malu ketika dia bertemu dengan orang baru. Kemudian sejatinya konsep diri anak-anak prasekolah muda berhubungan erat dengan kepemilikan dan tindakan tertentu sehingga mereka lebih sering menuntut hak mereka atas suatu objek. Sebagai contoh ada mainan. Ketika dia bermainan dengan temannya, ketika ada suatu mainan itu, dia berkata, "Ini milikku." "Iya, benar, ini milikmu. Ini mainanmu. Tapi, akankah kamu mau berbagi dengan temanmu bergantian denganmu sebentar saja?" Jadi seperti itu yang harus dilakukan oleh orang tua atau peran sebagai guru. Oke, next. Sekarang kita beralih ke perkembangan emosional. Memahami emosi. Di awal masa-masa prasekolah, anak-anak mengacu pada sebab, akibat, dan isyarat perilaku dari emosi. Dan dari waktu ke waktu, pemahaman mereka menjadi lebih akurat dan kompleks. Sejak usia 4 hingga 5 tahun, anak-anak dapat menilai dengan tepat penyebab dari banyak emosi dasar. Seperti halnya, dia senang karena bisa berayun dengan sangat tinggi. Dia menangis karena merindukan ibunya. Penjelasan anak-anak prasekolah cenderung menekankan faktor eksternal daripada faktor internal. Suatu keseimbangan yang berubah seiring usia. Setelah usia 4 tahun, anak-anak semakin paham bahwa keinginan dan perasaan mereka memotivasi perilaku. Selanjutnya yang kedua, ada pengendalian diri atas emosi atau self-regulation. Jadi di sini menerangkan bahwa aspek bahasa juga berperan bagi perkembangan pengendalian diri atas emosi. Di usia 3 hingga 4 tahun, anak-anak mengungkapkan ragam strategi guna menyesuaikan rangsangan emosional mereka pada tingkatan yang lebih nyaman. Misalnya, mereka tahu bahwa mereka bisa meredam emosi mereka dengan membatasi masukan, bisa meredam emosi mereka dengan membatasi masukan indera mereka. Misalnya dia menutup mata, menutup telinga, untuk mengurangi pendengaran. Kemudian yang ketiga ada emosi sadar diri. Jadi seiring dengan perkembangannya konsep diri mereka, anak-anak prasekolah menjadi semakin peka pada pujian dan kesalahan. Nah, anak-anak prasekolah ini seiring dengan berjalannya waktu, dengan perkembangannya konsep diri mereka itu anak-anak itu lebih peka terhadap pujian dan kesalahan. Ketika dia dipuji, dia akan merasa senang, dan jika dia melakukan kesalahan, maka dia itu akan merasa bersalah. Kemudian yang terakhir ada empati. Di masa kanak-kanak awal, kecakapan emosional lainnya, empati, menjadi lebih umum dan berperan sebagai salah satu pendorong penting perilaku prososial atau altruitis.
tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harapan memperoleh imbalan. Baiklah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkembangan emosional dan sosial di masa kanak-kanak. Bila ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.